Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Kepala Sekolah? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Masya Bu Allah, cantik. luar biasa sekali Ibu Kepala Sekolahku ini, Masya Allah. Bu Kepala Sekolah, boleh ya saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan Ibu Kepala Sekolah di sekolah kita ini dalam menghadapi masalah dilema etika dan rujukan bayi. Iya boleh, sekemampuan kita bisa memberikan penjelasan apa yang kita alami. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Iya. Saya diberikan waktu Ibu yang cukup padat untuk diskusi dengan saya Bu Kepala Sekolah. Iya. Oke baik, pertanyaan pertama Bu, bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus-kasus terkait kasus dilema etika dan rujukan lain? Iya, di dalam kasus dilema etika dan rujukan moral dalam situasi ini itu untuk beradaptasi dengan masalah ini, ada masalah benar salahnya dalam suatu pengambilan keputusan, kemudian dalam benar dalam kebijakan suatu pengambil keputusan. Ini perlu kita menelaah dengan sedalam-dalamnya suatu permasalahan. Ya. Kemudian Bu Kepala Sekolah, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti empati dan sebagainya. Oh ya, di dalam mengambil suatu keputusan dalam etika moral ini, di mana dalam etika rujukan moral tentunya kita menelaah suatu permasalahan, mencari apa-apa yang diakibatkannya, kemudian dalam memecahkan suatu solusi itu. Di dalam hal ini kita perlu mendapatkan suatu data dari guru-guru, sehingga nantinya apapun pemecahannya atau memberikan solusi ini dengan data-data yang ada. Oh gitu, jadi benar-benar mengidentifikasi dulu, Iya, kemudian mencarikan informasi, kemudian data-data, kemudian apa yang menyebabkan suatu permasalahan ini sehingga terjadilah suatu hal, sehingga kita dapat memberikan solusi. Oh, jadi bahas waktu apa istilahnya Bu Kepala mengidentifikasi dulu latar belakang terjadinya kasus itu dengan data-data luar biasa sekali Bu Kepala. Kemudian selanjutnya Bu Kepala Sekolah, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Kemudian langkah-langkah yang kita ambil suatu permasalahan ini seperti apa yang saya katakan tadi, apa yang menyebabkan suatu permasalahan ini, kemudian penyebabnya, kemudian dengan informasi ini yang kita peroleh dapat memberikan suatu alternatif nantinya sehingga dapat memecahkan suatu solusi ini cepat atau lambatnya tergantung data yang kita peroleh, sehingga dari data ini kita bisa membahaskan secara bertahap dari untuk memecahkan suatu permasalahan ini, sehingga nantinya dapat menimbulkan suatu kesepakatan yang bisa kita pegang sebagai solusinya. Luar biasa. Ya. Baik. Jadi begitu langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan. Kemudian Bu Kepala Sekolah, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dengan etika seperti apa? Bisa Ibu? Sepertinya menggunakan hasil-hasil prinsip-prinsip yang benar yang kita pegang teguh sesuai dengan aturannya, di mana yang benar salah kita mengambil keputusan itu kita sesuaikan dengan langkah-langkah sesuai permasalahannya. Kemudian yang benar, kemudian dengan yang benar itu tentunya kita tetap memperoleh data dari guru. Jadi benar-benar kepala sekolah tuh mengambil keputusan tuh dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah yang kita keputusan. Luar biasa sekali kepala sekolah. Oke, selanjutnya pasti dong kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ada hambatan-hambatan, tantangan yang Ibu hadapi. Seperti apa Bu?
Di dalam hambatan-hambatan yang kita peroleh ini adanya ketidaksaling keterbukaan suatu permasalahan sehingga menimbulkan kesulitan untuk memperoleh data. Kemudian adanya ketidaksaling keterbukaan dan tidak saling membuka suatu solusi. Ini ya yang hambatan-hambatan yang kita hadapi. Ya tantangan-tantangan. Tantangan dan hambatan yang luar biasa sekali. Iya. Itu Iya. pasti dihadapi setiap permasalahan. Iya, setiap permasalahan adanya tidak adanya kesepakatan bersama, saling ego dapat menghambat suatu permasalahan ini. Luar biasa. Ya. Nah, kemudian Bu Kepala Sekolah, apakah ada tantangan apa ada jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan? Apakah diambil misalnya keputusan misalnya di DW 3 ada misalnya sekarang, apakah langsung diselesaikan dalam waktu hari ini atau menunggu ada jadwalnya dulu Ibu dalam program? Oh ya, keputusan diploma kita yang kita hadapi tergantung cepat atau lambatnya, tergantung suatu keputusan yang kita carikan solusinya. Sehingga permasalahan ini bisa mempercepatkan dan bisa mempercepatkan dalam suatu ini tergantung dari cepat atau lambatnya suatu permasalahan dari data yang ada. Kemudian Bu Kepala Sekolah, kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya. Ada orang lainnya? Ada. Membantu. Faktor-faktor yang pertama yang mempermudahkan suatu permasalahan yaitu adanya faktor kebersamaan dari penggalian data yang cepat sehingga cepat memberikan suatu solusi, kemudian adanya keterbukaan sehingga dapat mempermudah. Jadi dalam hal ini suatu permasalahan itu ada yang cepat, ada yang lambat tergantung suatu problematika. Baik, kalau begitu ada tidak orang yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi ada dari lingkungan yang pertama, kemudian dari guru-guru yang ada di sekitar ini. Luar biasa. Oke, Bu Kepala Sekolah, ini pertanyaan terakhir. Ini Bu Kepala Sekolah. Kira-kira semua hal yang disampaikan dari Ibu tadi, yang sudah Ibu bacakan dari pertama sampai terakhir kita diskusi ini, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa Ibu tarik dari Pembelajaran jelas pasti ada, pembelajaran kita ambil manfaatnya, yaitu bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, kemudian kita merasa bangga juga bahwa permasalahan yang kita hadapi ini bisa lega dan berhasil dengan damai. Jadi begitu Bu Kepala Sekolah, luar biasa cara Bu Kepala Sekolah untuk mengambil keputusan dan menghadapi Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, perlu saya tegaskan di sini dalam mengambil suatu keputusan kita itu tidak bisa mengambil dengan sendiri, tentunya ada bekerja sama dengan lingkungan sekitar, dengan ada kelompoknya di sekolah ini juga, sehingga dapat mempermudah kita untuk mencarikan solusi dan pemenuhan suatu masalah. Dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tenang, insya Allah kita dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah Sama-sama. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik sekali Bulfa ya hari ini, luar biasa. Terima kasih Mada, saya dikasih ruangan waktu untuk memberikan beberapa pertanyaan wawancara terkait pengambilan keputusan dalam rujukan moral dan etika. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Bulfa ya yang akan saya tanyakan sebagai Bulfa dengan posisi kepala sekolah di SMP Negeri 15 Utabima. Iya. Ya. Bulfa, yang pertama yang mau saya tanyakan, bagaimana kira-kira Ibu Bulfa mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika dan rujukan moral? Iya. Jadi
kasus-kasus dilema etika dan pendidikan moral ini memang sering terjadi di sekolah, itu sengaja atau tidak sengaja. Namun kami melakukan penelaahan ataupun mengidentifikasi kasus-kasus tersebut sesuai dengan apa yang menjadi prioritas. Misalnya dari skala misalnya moralnya atau dilema etika. Jadi kami melihat seperti apa kasus itu, baru kita dapat memilih tindakan yang akan kami pilih ataupun yang kami putuskan dari kasus dilema etika ataupun rujukan moral tersebut. Oke, selanjutnya Bu Ulfa, dalam pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama menunjukkan. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan? Ya, biasanya jika ada hal-hal seperti itu, jika persoalan itu mudah diputuskan dengan membandingkan dua pilihan tersebut, itu mana yang lebih baik untuk yang untuk orang banyak gitu, atau hanya untuk satu orang. Nah, itu saya akan memilih yang untuk orang banyak. Namun apabila tidak bisa kami putuskan, saya mengajak beberapa teman untuk mendiskusikan hal ini, kira-kira keputusan apa yang tepat untuk kita ambil. Jadi kolaborasi Luar biasa. Jadi seperti itu, jadi dulu ya didiskusikan, ya, kemudian diskusikan. dicarikan mana yang lebih yang lebih penting dan yang lebih banyak menguntungkan. Iya, jadi lebih ke untuk orang lain yang lebih banyak supaya tidak merugikan orang lain. Jadi memikirkan empati dengan yang kebajikan ya Bu. Iya, empati dan nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Ya, biasanya yang pertama kan kita mengidentifikasi dulu. Setelah itu dari permasalahan yang ada kita diskusikan kira-kira dari dua keputusan ini kira-kira yang mana yang lebih tepat untuk dipilih. Nah, apabila tidak tercapai keputusan yang tepat, makanya kami berkolaborasi dengan beberapa teman untuk membantu sehingga hal ini bisa terjawab dengan mudah. Nah, selanjutnya dari kasus-kasus ini kita akan memberikan keputusan, dan apa yang menjadi keputusan itu akan kami evaluasi dan kami tindak lanjut bagaimana kelanjutan dari keputusan yang kami ambil. Ya, ditindak lanjut dan iya. Oke. Kemudian selama ini apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pada kasus-kasus dilema etika ini memang agak sulit, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar masalah tersebut bisa terselesaikan dan tidak mengganggu yang mempunyai masalah maupun kepada orang lain. Jadi sama-sama menyenangkan gitu, sama-sama tidak mengganggu daripada yang mempunyai masalah maupun kami sebagai sekolah pengambil keputusan. Oke. Kemudian ini ada selanjutnya dalam pengambilan keputusan kan pasti ada tenggat waktu gitu. Iya. Biasanya Ibu Ulfa dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus dilema etika dan rujukan lawyer, apakah langsung pada saat Ibu kasih apabila keputusan itu apakah langsung pada saat kejadian atau menunggu dulu diidentifikasi dulu? Tentu saja kita melakukan identifikasi, ada tenggat waktu untuk hal ini. Bahkan setelah keputusan itu pun disampaikan, tentunya kami memberikan kesempatan untuk kita melihat atau mengevaluasi sejauh mana keputusan itu benar atau tidaknya. Nah, apabila selama keputusan sudah berjalan, nanti akan kita tidak lanjut dari hasil tersebut. Iya. Benar-benar pengambilan keputusan yang luar biasa. Insya Allah. Ya, Masya Allah sekali prinsip-prinsip yang dipakai Bu Ulfa, paradigmanya dalam pengambilan keputusan sangat luar biasa. Kemudian Bu Ulfa, adakah faktor-faktor atau orang-orang pendukung yang mendukung Bu Ulfa saat pengambilan keputusan? Tentu saja. Jadi stakeholder di sini itu sangat saya butuhkan dan selalu berkolaborasi. Karena kami di sini sistemnya itu pengambilan keputusan itu walaupun saya memang sebagai pimpinan, namun kebersamaan dan kolaborasi itu yang utama, seperti wakil kepala sekolah, yang seperti komite, bahkan pengawas pembina pun bisa kami sampaikan jika ada satu masalah, kami berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mereka. Jadi kemitraan di sini juga diperlukan, sehingga kolaborasi dan kemitraan dan kolaborasi. Bu Ulfa sebagai pimpinan sangat luar biasa karena
kan ada pimpinan nih Bu Ulfa yang karena dia pimpinan dia punya hak sendiri mengambil prerogatif untuk mengambil keputusan, tapi ternyata Bu Ulfa luar biasa dengan meminta masukan dari pendapat dari Wakasek kemudian guru itu luar biasa sekali. Bahkan jika siswa kalau dibutuhkan misalnya hal itu kami juga melibatkan siswa. Luar biasa sekali Bu Ulfa ya, ini patut saya sebagai junior Bu Ulfa untuk mencontoh cara mengambil keputusan Bu Ulfa. Luar biasa. Pertanyaan terakhir Bu Ulfa ya. Iya. Kira-kira dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang didapat dengan pengalaman pengambilan keputusan ini Bu Ulfa? Jadi pengambilan keputusan ini akan berjalan baik dan efektif apabila ada kolaborasi, komunikasi yang efektif, terutama dengan yang mempunyai masalah terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini, sehingga kita mampu menentukan pilihan atau keputusan untuk menindaklanjuti daripada dilema etika dan rujukan moral ini. Dan kita harus memberikan waktu, tenggat waktu agar kita bisa mengevaluasi sehingga hasil daripada keputusan itu bisa ditindaklanjuti. Luar biasa sekali Bu Ulfa. Insyaallah, terima kasih Bu Ulfa. Oke, Luar sama-sama. biasa. Terima kasih waktunya, saya dikasih waktu di tengah kesibukan Bu Ulfa yang Masya Allah. Alhamdulillah, semoga sukses. Amin. Iya. Terima kasih Bu Ulfa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Halo nggak Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Saiful, saya hari ini akan melaksanakan kegiatan wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan antara kasus dilema etika dan rujukan moral. Saya menanyakan kepada pertanyaan-pertanyaan ini saya berikan kepada Pak Saiful karena terkait Pak Saiful merupakan pimpinan juga di SDN 53 Kota Bima sebagai Wakasek Pak Saiful ya. Ya, Pak Saiful. Oke, Pak Saiful siap untuk saya tanyakan, saya cross check tentang bagaimana Pak Saiful dalam pengambilan keputusan di sekolah ini dengan Ibu Kepala Sekolah. Siap. Ya, baik. Pertanyaan pertama Pak Saiful, bagaimana kira-kira Pak Saiful mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral Pak Saiful? Yang pertama yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi dulu kasus-kasus tersebut yang terjadi di sekolah ini. Setelah itu kami akan melakukan pengamatan setelah mendengar kasus, yaitu baik dengan guru maupun terhadap siswa. Setelah itu kami akan mengecek kebenarannya. Setelah itu kami akan memusyawarahkan dengan semua elemen yang ada di SD 53 Kota Bima ini, itu dengan penjaga, dengan guru, lebih-lebih dengan ibu kepala sekolah. Jadi begitu Pak Saiful. Lalu kira-kira selama ini nih Pak Saiful, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ada yang sama-sama benar dan ada yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti apa Bapak mengambil keputusan? Ya, setiap ada permasalahan itu kita harus berani untuk mengambil kesimpulan, memutuskan. Jadi kita harus memusyawarahkan dulu dengan Bapak dan Ibu guru dan semua elemen yang terkait dengan SD 53 Kota Bima ini. Seperti itu Pak Saiful. Oke, berarti ada langkah-langkah dan prosedurnya kalau gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkah dan prosedurnya yang dilakukan selama ini seperti apa Pak Saiful? Mungkin bisa dijelaskan? Ya baik, yang pertama kita akan mengecek dulu permasalahannya. Permasalahan apa yang terjadi, sehingga kita bisa menentukan pihak mana saja yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Setelah itu, lagi-lagi kita akan mendiskusikan dengan teman-teman guru, lebih khusus lagi kepada ibu kepala sekolah, untuk mengetahui kasus tersebut. Jika kasus tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakasek yang diberikan oleh ibu kepala sekolah, ya saya akan
bisa untuk mengambil keputusan sendiri, tapi yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Jadi Sesuai saya, dengan kode etik Pak ya. saya tidak akan mengambil satu keputusan itu yang tidak sesuai dengan kode Ranahnya. etik. Ya, Oke, begitu. siap. Iya. Baik, selanjutnya kira-kira selama ini tuh Pak Saiful, apa namanya, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sesuai dengan adat kita orang timur ya. Kita ya ada ketimuran itu kita akan bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu permasalahan itu dengan itu udah dari hati ke hati lah. Jadi tidak bisa kita secara emosional untuk mengambil keputusan itu, tapi kita secara Berarti dengan perlahan. rasa empati Pak Iya. Saiful ya, Siap, siap. apa nilai-nilai kebajikan diutamakan, sampai dan menghormati. Luar biasa sekali Pak Saiful ya. Ya, benar-benar apa namanya, hal-hal itu yang Pak Saiful gunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi memang sangat apa namanya, manusiawi. Ya. Kemudian Pak Saiful, ada dong pasti tantangan-tantangan, hambatan dalam pengambilan keputusan dalam dilema kasus dilema etika ini. Kira-kira apa Pak Saiful? Tantangan. Ya, tentu setiap permasalahan itu kan tentu ada halangannya, tantangannya untuk memutuskan sesuatu permasalahan itu kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jadi untuk memutuskan terkadang merasa sangat sulit untuk menentukan. Tapi kan kita harus kembali ke etika, aturan yang berlaku dan kode etik itu kita walaupun salah tetap kita mau harus mengambil satu keputusan itu walaupun pahit untuk yang dianggap yang mempunyai masalah, tapi kita pun harus berani mengambil satu keputusan. Luar biasa Pak Saiful ya, sebagai Wakasek di sini luar biasa mendampingi buka sekolah dalam pengambilan keputusan, dan saat ibu tidak ada, ya, Bapak tuh punya wewenang untuk mengambil keputusan saat mendapati kasus-kasus yang di Bapak temui. Oke, selanjutnya Pak Saiful, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat tersebut, kemudian atau menyelesaikan ada bentuk prosedur yang khusus gitu Pak Saiful? Atau maksudnya Bapak tuh menyelesaikan pada saat masalah itu terjadi langsung, atau menunggu nanti jadwalnya atau kapan diselesaikan, apa gimana? Ya sesuai dengan tupoksi saya kan hanya Wakasek, jadi ketika permasalahan itu muncul hari ini, untuk tidak berlarut-larut, ya saya akan langsung berdiskusi, bermusyawarah dengan teman-teman guru ketika dijumpai permasalahan tersebut langsung. Tetapi ketika saya tidak mampu untuk menyelesaikan pada hari itu, jadi kami akan agenda ulangkan permasalahan itu, dan juga akan kami laporkan juga ke kepala sekolah, ibu pimpinan, sehingga mungkin ibu kepala sekolah akan menjadwalkan ulang kapan permasalahan itu bisa didiskusikan bermusyawarah kembali. Tapi kalau misalnya ini nih Pak Saiful, misalnya permasalahan itu ditemukan saat ibu tidak berada berada di luar kota lah, sama gitu. Sementara permasalahan dilema etikanya genting. Gimana Pak Saiful? Langsung mengambil keputusan? Iya, harus itu. Harus diambil keputusan secepat mungkin. Tentu tidak bisa saya laksanakan sendiri, tentu harus bermusyawarah dan berdiskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Luar biasa Pak Saiful, berarti Pak Saiful dalam pengambilan keputusan mengedepankan musyawarah, kemudian empati. Luar biasa sekali berarti Pak Saiful. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya kembali seperti yang saya sampaikan dari awal tadi kan, ya tentu atas bantuan Bapak dan Ibu guru sini. Sehebat apapun pimpinan, lebih-lebih saya cuma Wakasek, tanpa bantuan dan dukungan daripada teman-teman guru, semua elemen yang ada di 53 ini itu hal yang mustahil untuk bisa diselesaikan. Intinya semua Bapak dan Ibu guru cukup membantu untuk menyelesaikan Luar biasa masalah itu. sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Saiful. Dari semua hal yang Bapak sampaikan dari tadi,
pelajaran apa yang Bapak bisa petik dan pengalaman apa yang Bapak bisa jelaskan dalam pengambilan keputusan di 5 etika, Pak? Ya tergantung seberapa mendesaknya. Begitu. Ya. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan tadi yang Bapak sampaikan, hal-hal yang pengalaman dapat Bapak petik tuh bermusyawarah begitu ya. Bermusyawarah kemudian mengedepankan apa tadi Pak? Etika. Etika. Luar biasa. Karena sesuai dengan adat ketimuran kita, jadi semua hal sesulit apapun, permasalahan apapun, kalau kita musyawarah secara bersama-sama, tentu akan dengan mudah untuk diselesaikan. Baik, itu saja mungkin Pak Saiful. Terima kasih atas luangan waktunya, luar biasa sekali. Kita bertemu di lain kesempatan ya Pak Saiful. Oke, terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.